Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, tema GBI Shalom tahun 2021 adalah The Year of New Wine. Kita artikan sebagai tahun pembaharuan. Pembaharuan segala aspek dalam hidup kita, baik jasmani, jiwani, dan rohani kita. Ikuti pengajaran firman Tuhan selama 1 tahun berupa perjalanan rohani, spiritual journey kita, melalui khotbah-khotbah yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. The Year of New Wine. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, mari bulan April ini kita sambut dengan semangat dan antusias sebagai bulan kasih. Sepanjang bulan ini kita akan diingatkan untuk giat berbagi kasih Kristus dengan beragam acara. Minggu pertama, Sahabat Kasih. Kita akan menyaksikan tayangan pelayanan hamba Tuhan di pedalaman atau pedesaan. Minggu kedua, Panggilan Kasih. Mari kita berbagi kasih dan doa melalui keuangan yang kita miliki, serta dukungan doa bagi para hamba Tuhan, satu kabupaten, satu hamba Tuhan. Minggu ketiga, Tanggung Jawab Kasih. Akan ditayangkan tayangan film misi yang mengingatkan tanggung jawab kita dalam memberitakan kasih Kristus. Minggu keempat, Buah Kasih. Menampilkan apa yang sudah dan sedang gereja lakukan dengan konsisten selama ini dalam berbagi kasih Kristus melalui Departemen Misi. Mari satukan hati, doakan, dan kerjakan. Shalom Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Tentunya semua sehat, tentunya semua dalam perlindungan Tuhan. Tidak terasa kita udah memasuki bulan misi ataupun bulan 4, yaitu bulan misi bagi kita semua. Mari kita bersyukur karena Tuhan tetap menyertai kita sampai saat ini. Saatnya kita akan beribadah, kita akan menyenangkan hati Tuhan, memuji Dia, menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur buat semua yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Tidak terasa Tuhan, kehidupan kami semakin lama semakin Tuhan kami merasakan hadirat dan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, anugerah-Mu tetap ada bagi kami sampai saat ini Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini Tuhan, tolong kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga setiap kami dimanapun saat ini berada, di rumah kami, di keluarga kami, di komunitas kami diberkati melalui ibadah kami pada malam hari ini. Sertai Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita bersuka cita dan kita tetap berkata, jangan lelah. Haleluya. Mari kita bersama-sama bersuka cita di dalam Tuhan. Kita tidak pernah lelah di dalam dunia ini karena Tuhan beserta kita. Mari kita katakan bersama-sama, jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita bersuka cita bersama-sama, jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan. Roh Kudus yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Mari ratakan tanah yang bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun
di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas datar. Mari lebih sungguh lagi katakan, ratakan tanah yang berubah, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus selalu menyertai kita, memampukan kita, sehingga kita tidak pernah di dalam pelayanan, dalam menjadi berkat bagi semua orang. Haleluya. Mari persiapkan hati kita. Kita mau persembahkan hidup kita untuk kemuliaan-Nya. Haleluya Yesus. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah keselamatan bangsaku. Mari katakan, Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan
mesbah doamu bagi keselamatan. Mari dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan, bagi keselamatan, bagi keselamatan, bagi keselamatan bangsaku. Mari sembah Tuhan, mari agungkan Yesus, Dia yang bekerja. Kami datang ya Tuhan, kami datang menyembah. Glory bagimu, glory bagi Yesus. Segala pujian, segala hormat, kami naikkan syukur, kami naikkan pujian hormat hanya bagimu ya Tuhan, Tuhan Allah kami. Kau menebus hidup kami, Kau mengangkat kami dari lumpur dosa untuk menjadi anak-Mu. Pakai setiap kami, urapi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari rasakan kehadirannya, mari rasakan kehadirannya. Haleluya, haleluya. Sembah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang dalam roh dan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh bersyukur. Tuhan memampukan kami untuk kami boleh menjadi berkat, untuk kami boleh menjadi saluran pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang kembali berkata, jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan. Jadikan aku bait sucimu yang kudus Tuhan. Haleluya. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan. Mari jadikan setiap kami Tuhan. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Shalom, puji Tuhan, para umat yang dikasih oleh Tuhan dimanapun berada. Kita tadi sudah memuji-muji dan menyembah Tuhan. Oh, pasti sukacita ya, apalagi yang melayani tadi, keren-keren.
Anak-anak remaja, DMBI ya, menantu cucu itu ya, luar biasa. Tetap sukacita. Hari ini bersama dengan saya kita akan belajar firman Tuhan dengan judul Pembawa Jiwa yang Terhilang. Bulan ini adalah bulan berbagi kasih, bulan di mana kita memberitakan kasih Tuhan, bulan di mana kita bercerita tentang kasih Tuhan. Bapak Ibu para umas yang dikasih oleh Tuhan, mari kita membaca Injil Lukas pasal 19 ayat yang ke-10. Injil Lukas pasal 19 ayat yang ke-10. Kita akan membaca ayat yang singkat ini yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Demikian bunyinya, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu para umas yang dikasih oleh Tuhan, jelas sekali bukan? Kedatangan Tuhan Yesus tujuan utamanya cuma satu, yaitu untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ingat, Tuhan Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib, dia hanya punya tujuan utama satu saja, yaitu untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi jelas sekali kita tahu hati Tuhan, kita tahu tujuan Tuhan, kita tahu agenda besarnya Tuhan adalah untuk mencari, membawa yang terhilang kembali kepadanya. Dalam kitab Yeskiel, ibu bapak umas yang dikasih oleh Tuhan, dalam pasal 34, Tuhan Allah menyatakan kecewanya, menyatakan tidak puasnya kepada para hakim, para pemimpin Israel yang tidak menggembalakan bangsa Israel dengan baik. Sehingga dalam pasal itu Tuhan mengatakan, aku sendiri yang akan menggembalakan domba-dombaku. Aku yang akan merawat mereka, aku yang akan memperhatikan mereka. Yang hilang akan kucari, kata Tuhan. Jadi hati Tuhan sama, baik dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru lewat kehadiran Tuhan Yesus. Allah menjadi manusia tujuannya adalah membawa yang terhilang, mencari yang terhilang kembali kepada hati Bapa. Demikian juga tokoh-tokoh Alkitab merasakan betul kasih Tuhan itu, mencari mereka sampai menemukan mereka. Paulus misalnya, seorang yang sangat taat beragama tapi tidak mengenal Yesus kala itu. Tuhan mencarinya dalam perjalanan menuju ke Damsyik dan Tuhan mendapatkannya sampai akhirnya Paulus bertobat dan dipakai oleh Tuhan, luar biasa. Ada tokoh yang lain yang sempat terhilang yang menyangkal Tuhan Yesus, namanya Petrus. Dia menyangkal Yesus sampai dengan 3 kali, tetapi ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan salah satunya mencari Petrus, berdialog dengan Petrus, menguatkan Petrus, memulihkan hati Petrus. Ini tanda bahwa hati Tuhan tidak berubah. Tuhan ingin yang terhilang kembali. Ada juga seorang yang bernama Onesimus, hamba dari seorang yang bernama Filemon, yang terhilang, yang lari dari tuannya. Tetapi ketika dalam penjara, Tuhan memakai Paulus menemukan dia, sampai dia berguna bagi Rasul Paulus untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan saudara dan saya, Bapak Ibu para umas pun, kita dikasih oleh Tuhan. Kita dulu terhilang, kita dulu tersesat, dan Tuhan menemukan kita dengan caranya. Sampai hari ini kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus, setia sampai dengan lanjut usia, bahkan sampai kita dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapa di sorga. Jika kita melihat jauh ke belakang, Bapak Ibu para umas yang dikasih oleh Tuhan, kisah tentang jatuhnya Adam dan Hawa, ya, ketika mereka di Taman Eden, maka ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan mereka lari dari hadirat Tuhan, mereka bersembunyi, mereka tidak berani bertemu dengan Tuhan. Hadirat Tuhan itu rasanya menakutkan, suara Tuhan itu rasanya menakutkan, tetapi Tuhan mencari mereka. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 9 dikatakan, Kejadian pasal 3 ayat 9 dikatakan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau?
Hati Tuhan sama, Bapak Ibu para umas yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan mencari yang terhilang dan membawanya pulang ke hati Bapa. Jika Bapak Ibu para umas yang dikasih oleh Tuhan mengingat ada anak, menantu, cucu atau keponakan atau keluarga kita yang masih belum di dalam Tuhan atau sudah di dalam Tuhan dan mereka sudah undur dari iman mereka, mereka adalah orang-orang yang terhilang. Datangi, cari. Tuhan mengurapi kita semua. Tuhan memperlengkapi kita semua. Supaya kita pergi seperti Tuhan mencari orang-orang yang terhilang. Tuhan mencari Adam dan Hawa. Tuhan mengampuni. Tuhan mencari tokoh-tokoh Alkitab. Tuhan mengampuni dari segala dosa mereka. Dengan cepat dan singkat ibu bapak para umat yang dikasih oleh Tuhan. Supaya semangat kita memberitakan kasih Tuhan semakin berkobar-kobar, saya ingin menyampaikan ada 3 hal yang dialami oleh Adam dan Hawa setelah dia jatuh dalam dosa. Dan ini yang menyebabkan Tuhan harus mencari Adam dan Hawa, dan sepanjang sejarah manusia ini pula yang dirasakan oleh manusia ketika manusia jauh dari Tuhan, terhilang dari hadirat Tuhan. Yang pertama, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka kehilangan hubungan dengan Allah. Mereka kehilangan hubungan dengan Allah. Mereka merasakan hubungannya dengan Allah sudah terganggu. Adam dan Hawa menjadi menjauh dari Tuhan. Adam dan Hawa sembunyi dari hadirat Tuhan. Karena dia tahu dosa telah mengecewakan hati Tuhan. Karena dia tahu dia sudah melanggar perintah Tuhan. Dan hubungan Adam dan Hawa dengan Tuhan terputus, rusak karena dosa. Inilah yang disebut terhilang. Yang kedua, ibu bapak para umat yang dikasih oleh Tuhan, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka kehilangan hidup yang kekal. Kehidupan yang tidak mati itu hilang. Gara-gara mereka makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Dan Tuhan bilang kalau kamu makan, kamu akan mati. Mati di situ artinya mati secara rohani. Tetapi juga mati secara fisik pada waktunya. Musa berkata 70 atau 80 tahun kita ini di dunia, setelah itu kesusahan dan Tuhan panggil kita pulang. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang kedua, manusia yang terhilang, yang tidak melekat lagi pada hati Tuhan, yang tidak lagi hidup dalam ketaatan dengan Tuhan seperti Adam dan Hawa. Yang kedua, mereka kehilangan yaitu hidup yang kekal. Kehilangan hidup yang tidak bisa mati. Di dunia mereka bakal mati, dan kalau mereka tetap tidak percaya Yesus, di kekekalan mereka akan mendapat hukuman yang kekal. Yang ketiga, ibu bapak para umat yang dikasihi oleh Tuhan, jika seseorang sudah terhilang dari hadapan Tuhan, jika seseorang tidak percaya Yesus, mereka adalah mewarisi dosa yang membuat mereka terhilang dari hadapan Tuhan, seperti Adam dan Hawa. Yang pertama tadi kehilangan hubungan dengan Tuhan, yang kedua kehilangan hidup yang tidak bisa mati atau kehilangan hidup yang kekal, maka yang ketiga Adam dan Hawa kehilangan suasana Taman Eden. Apa itu? Hati yang sejahtera, damai, sukacita hilang karena dosa, karena terhilang dari hadapan Tuhan. Adam dan Hawa harus tinggal di luar Taman Eden. Mereka harus mengupayakan tanah dengan keringat, dengan jerih lelah. Dan mereka selalu hidupnya tidak aman, selalu terancam. Karena mereka tinggal di luar Taman Eden setelah berdosa. Jadi yang ketiga, akibat seseorang terhilang dari hadapan Tuhan karena tidak percaya Yesus atau meninggalkan Yesus, maka orang itu kehilangan sejahtera, damai, sukacita di hati. Jadi 3 hal Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu para umat yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau seseorang hilang dari hadapan Tuhan, kalau seseorang belum datang kepada Tuhan, maka dia adalah orang yang terhilang, maka dia tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, maka dia tidak akan memiliki hidup yang kekal, maka yang ketiga dia tidak memiliki damai, sejahtera, sukacita seperti di Taman Eden. Haleluya Bapak Ibu sekalian, saya ingin mendorong para umat yang
yang saya cintai, jangan berkata saya sudah tua Pak Gembala, saya sudah berumur Pak Gembala, saya tidak bisa lagi melakukan ini dan itu. Bisa, masih bisa. Apalagi sekarang lagi tren, lagi musimnya, semua serba internet, semua serba online. Saya perhatikan para umas di gereja kita semangat sekali, itu grup WA-nya umas itu nggak pernah sepi. Sampai saya kewalahan bacanya, itu tanda para umas kita masih bisa berbuat sesuatu, membagikan sesuatu yang baik. Nah sekarang dikembangkan. Bagikan kepada keponakan, bagikan kepada anak, bagikan kepada cucu, bagikan kepada menantu yang belum di dalam Tuhan. Atau yang pernah ada di dalam Tuhan tapi sudah hilang dari hadirat Tuhan. Tidak lagi mengakui Yesus sebagai Tuhannya. Tidak lagi beribadah dengan sungguh-sungguh. Pernah kecewa dengan Tuhan dan dibiarkan. Mari cari, saya masuk pada bagian penutup. Para umas yang dikasih oleh Tuhan. Dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, Injil Yohanes 10 ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Itu iblis. Iblis itu disamakan dengan pencuri. Lanjutnya, aku datang kata Tuhan Yesus supaya mereka setiap orang, yaitu setiap orang yang percaya kepada Yesus mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan di sini bukan tentang harta, emas, perak semata, tapi yang lebih penting adalah kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan di dalam jaminan yang pasti. Kita mendapat kelimpahan berkat rohani. Kita terima pengampunan dosa, kita terima hidup kekal, kita terima karunia-karunia Roh Kudus, kita terima kuasa. Ada banyak kelimpahan berkat. Yesus datang mencari yang terhilang. Para umas yang dikasih oleh Tuhan, ibu bapak juga punya tugas. Cari yang terhilang. Bawa kepada Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya orang-orang itu terima damai sejahtera. Terima sukacita. Kalaupun usianya sudah lanjut, kita bisa bawa mereka kepada Tuhan Yesus. Supaya apa? Menjalani masa usia lanjut dengan tenang, dengan sejahtera. Pada akhirnya Bapak Ibu, para umas yang dikasih oleh Tuhan, saya mengajak kita semua, mari cari yang terhilang. Bawa mereka kepada Yesus. Arahkan mereka kepada Yesus. Beritakan, ceritakan hidup kita yang diubahkan oleh Tuhan setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Cuman jadi masalah sekarang adalah mungkin masih ada beberapa umas yang hidupnya setelah percaya Yesus, karakter buruknya tidak berubah. Sehingga hidupnya enggak jadi berkat bagi anak menantu. Hidupnya enggak berkat bagi teman-teman sesama umas. Hidupnya enggak jadi berkat bagi cucu keponakan. Sehingga kalau mau cerita tentang perubahan hidup di dalam Tuhan Yesus sudah bisa dia. Dia mau cerita tentang damai sejahtera, orang hidupnya selalu konflik. Hidupnya tidak jadi berkat. Oleh karena itu ada dua pesan saya, firman Tuhan menegaskan. Para umas, Bapak Ibu juga harus terus menangkap hati Tuhan. Tuhan ingin kita pergi membawa, mencari yang terhilang. Bawa kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, para umat sendiri, hidup kita sendiri harus berubah. Harus menjadi pribadi yang semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Saya mengajak kita berdoa, mari taruh tangan kanan di dada. Berdoa bersama dengan saya. Roh Kudus, Engkau ada bersama dengan kami dalam ibadah umas malam hari ini. Kami percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Firman-Mu Tuhan mengubahkan kami. Kalau kami responi, kalau kami tanggapi, kami berkata Tuhan ini saya. Ada masih banyak orang di sekitar saya yang terhilang, yang belum mengenal Tuhan, yang meninggalkan Tuhan. Pakai hidup saya untuk jangkau dan bawa mereka. Urapan-Mu atas saya nyata, kuasa-Mu atas saya nyata, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan saya. Pakai saya Tuhan di usia yang semakin bertambah, tetapi roh batin saya semakin diperkuat untuk pergi memberitakan Injil, memberitakan kasih Tuhan, membawa mereka yang terhilang kepada Tuhan Yesus. Para umat yang dikasih oleh Tuhan, terimalah urapan baru. Berkat Tuhan tercurah melimpah.
diberikan kekuatan roh batin yang semakin segar, yang semakin menyala-nyala, yang semakin diperbarui. Sekalipun manusia lahiriahmu merosot, Tuhan memberkati hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Para umas diberkati oleh Tuhan. Hidupmu tidak sendiri, berkat Tuhan nyata dengan cara Tuhan memeliharamu. Terimalah berkat dengan meterai satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan, dan kita mengakhiri pemberitaan firman Tuhan dan ibadah kita malam hari ini. Haleluya, bersama katakan amin. Selamat mempraktekkan firman Tuhan dan terimalah berkat Tuhan.